warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazul Salas Fatma dengan NIM 101250022. Dan saya Nabila Intan Febriana Putri dengan NIM 101250021. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bab 9 tentang manajemen operasional. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh aku sendiri. Manajemen operasi. Manajemen operasi itu sebenarnya tentang bagaimana sebuah perusahaan mengatur proses produksi supaya barang atau jasa yang mereka hasilkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari cara membuat barangnya, mengatur pekerjaannya, sampai memastikan prosesnya efisien dan hasilnya standar. Adapun contoh dari manajemen operasi, ada pabrik roti yang mengatur proses dari mengaduk adonan, memanggang, sampai mengemas. Ada juga klinik kecantikan yang mengatur jadwal, tenaga terapis, peralatan, dan standar pelayanan. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi fokusnya adalah memastikan bahan mentah bisa berubah jadi produk akhir dengan cara yang paling efektif. Makanya mereka butuh input seperti tenaga kerja, modal, mesin, dan bahan baku. Divisi operasional harus memastikan tiap step produksi sesuai SOP biar kualitasnya tetap sama. Ada juga contohnya input tenaga kerja, pegawai pabrik yang mengoperasikan mesin. Modalnya uang yang dipakai buat beli mesin baru. Mesinnya yaitu mesin penggiling kopi di pabrik kopinya. Bahannya biji kopi mentah untuk diproses. Adapun yang terakhir pasar, yaitu konsumen yang membeli kopi tersebut. Nah, di sini juga ada tugas manajer operasional, yaitu merencanakan, menentukan target produksi per hari. Ada juga mengatur, membagi shift kerja karyawan, menggerakkan, memastikan pekerja dan mesin bekerja sesuai rencana, dan yang terakhir mengevaluasi, mengecek ada masalah atau tidak dalam proses produksi. Oke, kita masuk ke materi ketiga, yaitu lingkup manajemen operasi. Di dalam manajemen operasi ada banyak keputusan penting, mulai dari desain produk sampai menentukan siapa yang bertanggung jawab. Semua ini bertujuan agar proses produksi lancar dan efisien. Misal, desain barang atau jasanya, membuat desain botol minuman yang mudah digenggam. Peningkatan mutunya, pabrik susu melakukan pengecekan kualitas tiap batch. Peramalannya, toko roti memperkirakan berapa banyak roti yang laku saat weekend. Perencanaan kapasitasnya, yaitu restoran menghitung berapa meja yang cukup biar bisa melayani pelanggan tanpa penuh. Pengelolaan SDM-nya mengatur jumlah barista saat jam sibuk. Adapun keputusan operasionalnya, yaitu sumber daya jumlahnya, misal beli 2 mesin cuci tambahan untuk laundry. Waktu penggunaannya, mesin digunakan maksimum 8 jam agar tidak cepat rusak. Lokasi pekerjaan, misal buka cabang baru di daerah yang ramai. Desain produk dan metode kerja, cara membuat kopi susu biar rasanya konsisten. Dan terakhir, penanggung jawab, supervisor shift yang mengawasi kinerja karyawan. Selanjutnya, yaitu materi keempat, ada operasional sektor barang dan jasa. Barang itu bentuknya terlihat, sedangkan jasa hanya bisa dirasakan. Tapi di dunia nyata banyak produk yang gabungan keduanya. Contoh barang, sepatu, pakaian, makanan kemasan. Jasanya khusus musik, jasa antar makanan. Misal jika digabung barang dan jasa, beli HP itu barangnya, tapi dapat garansi dan layanan servis itu jasanya. Lanjut ke materi kelima, ada perbedaan operasional barang dan jasa. Pada barang, proses produksi terjadi dulu baru barangnya dijual dan dinikmati konsumen, sedangkan pada jasa, prosesnya sering terjadi bersamaan dengan konsumsi. Contoh barang, pabrik mie instan memproduksi dalam jumlah besar, baru setelah itu didistribusikan ke toko. Jasa kontak rendah, ekspedisi, konsumen hanya melakukan pemesanan, proses internal tidak melibatkan kehadiran pelanggan. Dan yang terakhir ada jasa kontak tinggi. Salon potong rambut, pelanggan harus hadir bahkan ikut menentukan gaya potongannya. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu proses operasional perusahaan. Model produksi perusahaan itu beda-beda tergantung kebutuhan pasarnya. Contoh produksi manual atau customize, tukang kayu membuat meja sesuai pesanan pelanggan dari ukuran, warna, sampai modelnya.
produksi massal, misal pabrik minuman botol yang memproduksi ribuan botol per hari dengan mesin otomatis. Dan yang terakhir ada operasional jasa. Restoran melibatkan pelanggan langsung, pesan makanan, makan di tempat, dan kasih feedback. Strategi operasi bisnis. Tidak ada satu strategi operasi yang paling tepat untuk semua bisnis. Setiap bisnis biasanya memakai kombinasi metode sesuai tujuan awal mereka. Secara umum, ada 3 strategi yang paling sering digunakan. 1. Strategi biaya rendah. Jika faktor produksinya terbatas tetapi kuat dalam layanan, bisnis biasanya memilih strategi biaya rendah, seperti AirAsia yang menekan biaya tanpa penurunan kualitas. 2. Strategi diversifikasi produk. Perusahaan besar yang punya banyak sumber daya dan ingin mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar cenderung memakai strategi diversifikasi produk. Contohnya Unilever, karena hampir semua produk sehari-hari dari berbagai kategori mereka kuasai. Strategi terakhir adalah strategi respon pelanggan, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat dan tepat. Toyota menjadi contoh yang kuat karena menyediakan banyak model mobil sesuai segmen, mulai dari Yaris, Avanza, Innova, hingga Lexus. Pada dasarnya, pilihan strategi operasional selalu mengikuti kemampuan perusahaan dan kebutuhan pasar yang ingin mereka layani. Selanjutnya ada perencanaan operasional perusahaan. Perencanaan operasional adalah bagian penting dari manajemen karena mengikuti prinsip dasar manajemen: perencanaan, pengaturan, penggerakan, dan pengawasan. Dalam menjalankan operasional, manajer biasa memulai dengan membuat timeline, menyusun secara detail, dan menyiapkan antisipasi jika ada perubahan. Dalam praktiknya, perencanaan operasional mencakup 4 hal utama. 1. Perencanaan kapasitas atau capacity planning, membahas kemampuan perusahaan memproduksi barang secara normal. Kapasitas berhubungan langsung dengan kondisi pasar. Permintaan tinggi dapat menyebabkan kapasitas penuh atau kurang. Sedangkan permintaan rendah menimbulkan idle capacity yang memicu biaya. Kapasitas penting karena mempengaruhi kemampuan memenuhi permintaan, biaya operasi, keputusan jangka panjang, daya saing, dan pengelolaan sumber daya. Kapasitas efektif karena dipengaruhi oleh fasilitas, desain produk, proses, faktor manusia, kebijakan, operasi, rantai pasokan, dan faktor eksternal. Tahap perencanaannya meliputi estimasi kebutuhan, evaluasi kondisi sekarang menjadi alternatif, analisis keuangan, menilai faktor kualitatif, memilih alternatif jangka panjang, menerapkannya, dan memantau hasilnya. Kedua ada perencanaan lokasi atau location planning. Perencanaan lokasi menentukan tempat produksi atau operasi utama. Keputusan ini krusial karena menyangkut biaya besar, bersifat memanen, dan sulit diubah. Lokasi dipilih berdasarkan kedekatannya dengan bahan baku, pasar, atau pesaing. Bahan baku penting untuk bisnis tambang, produk mudah rusak, atau usaha besar yang bergantung biaya transportasi. Lokasi dekat pasar cocok untuk restoran, apotek, dan bisnis kebutuhan harian. Kedekatan dengan pesaing juga bisa menguntungkan karena area tersebut sudah dikenal sebagai pusat usaha tertentu. Prosedur menentukan meliputi menetapkannya kriteria, mengidentifikasi faktor penting, membuat alternatif, mengevaluasi, dan memilih lokasi terbaik. Yang ketiga ada perencanaan tata letak atau layout planning. Perencanaan tata letak mengatur posisi mesin, peralatan, atau alur pelanggan agar operasional yang efisien. Keputusan ini penting karena adanya biaya yang besar, bersifat jangka panjang, dan sangat mempengaruhi efisiensi. Jenis tata letak mencakup office, retail, warehouse,
fixed position, process oriented, work cell, dan product oriented layout. Dan yang terakhir ada perencanaan metode atau methods planning. Perencanaan metode mencakup perencanaan agregat untuk kebutuhan musiman dan jangka menengah. Ada 3 sistem utama, yaitu MRP, mengatur kebutuhan bahan baku, MRP 2, mengintegrasikan divisi lain dalam kapasitas produksi, dan ERP, menghubungkan seluruh divisi dalam satu sistem. Selanjutnya ada penjadwalan operasional perusahaan. Penjadwalan operasional adalah proses menentukan waktu pengerjaan dari seluruh rencana yang sudah disusun sebelumnya. Tujuannya supaya kegiatan operasional berjalan dengan teratur, terkoordinasi, dan sesuai waktu yang dibutuhkan. Dalam operasional, penjadwalan tidak hanya mencatat kapan pekerjaan dilakukan, tetapi juga siapa yang mengerjakannya dan bagaimana pekerjaan besar dikoordinasikan. Di sini ada master schedule, jadwal utama yang menjadi acuan keseluruhan rencana operasional. Yang kedua ada detail schedule, jadwal harian yang mengatur kegiatan per hari. Ada juga staff schedule, penentuan pekerja yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan. Yang terakhir ada project schedule, jadwal koordinasi akhir untuk pekerjaan besar agar seluruh bagian selaras. Materi terakhir ada pengendalian operasional perusahaan. Pengendalian dilakukan setelah kegiatan operasional dijalankan. Fungsinya untuk melihat apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai rencana atau masih ada yang harus diperbaiki. Pengendalian paling penting karena memastikan proses perjalanan efisien, material digunakan dengan tepat, dan kualitas produk tetap sesuai dengan standar. Dalam pengendalian operasional, fokus utamanya ada 2, yaitu mengontrol material dan mengontrol kualitas produk. Mengontrol material mencakup pemilihan pemasok, pembelian bahan baku, transportasi pabrik pasar, kapasitas gudang, dan pengendalian persediaan. Dan terakhir, mengontrol kualitas yaitu memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Konsep yang banyak dipakai yaitu Total Quality Management atau TQM yang menekankan perbaikan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. Baik, untuk kesimpulannya yaitu operasi mengatur bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa secara efisien, mulai dari perencanaan, proses produksi, hingga pengendalian kualitas. Lingkupnya mencakup desain produk, kapasitas, lokasi, tata letak, metode kerja, dan pengelolaan sumber daya. Operasional pada barang dan jasa memiliki karakter berbeda, terutama pada cara produk dihasilkan dan dikonsumsi. Setiap perusahaan memilih strategi operasional yang sesuai dengan kemampuannya, seperti biaya rendah, diverifikasi produk, atau respon cepat terhadap pelanggan. Perencanaan operasional meliputi kapasitas, lokasi, tata letak, dan metode, sedangkan penjadwalan mengatur waktu dan pelaksanaan setiap aktivitas. Setelah kegiatan berjalan, pengendalian dilakukan untuk memastikan material terkelola dengan baik dan kualitas produk tetap terjaga lewat pendekatan seperti TQM. Seluruh proses ini bekerja sama untuk memastikan operasional perusahaan berjalan efektif dan mendukung tujuan bisnis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.